Itu ujian iman, ujian komitmen, ujian kesetiaan. Jadi kalau kita langsung patahkan, akhiri panggilan kita, komitmen kita untuk mengasihi melayani itu, ya sudah. Berkat yang besar yang sudah Tuhan siapkan buat kita, Tuhan pindahkan ke orang lain. Penyebabnya bukan orang lain, penyebabnya bukan Tuhan, diri kita sendiri. Maka aplikasi praktis. Mulai hari ini Bapak Ibu, mari kita makin bertambah taat. Setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, atau jangan kompromi dengan dosa. Katakan ya kalau itu benar. Katakan tidak kalau itu salah. Daniel berkali-kali dia coba dijebak supaya dia hidup dalam kompromi pada zamannya. Tapi dia tolak tidak. Itu dimulai waktu Daniel jadi mahasiswa loh Bapak Ibu. Di Daniel pasal 1. Waktu mahasiswa Daniel itu sudah seringkali diajak oleh teman-temannya supaya nyontek kira-kira begitu. Tapi Daniel bilang tidak. Daniel itu seringkali dibujuk dan dipengaruhi supaya meninggalkan Tuhannya. Tapi Daniel memilih tidak. Bahkan dia makin gaspol dia. Berdoa 3 kali sehari sama Tuhan. Bahkan suatu saat dia diancam. Dengan dia dijatuhkan di dalam gua singa Bapak Ibu. Persoalannya kan apa? Hanya karena tidak mau menyembah Tuhan yang disembah oleh rajanya kan gitu. Tapi Daniel tidak mau kompromi. Sekalipun dia berpotensi kehilangan nyawa dan teman-teman. Ya, apa hasilnya? Tuhan buktikan pembelaannya, penyertaannya kepada Daniel. Ketaatan itu Bapak Ibu, sekalipun ada harga yang harus kita bayar, ya Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Ini penting. Jangan samalah cara berpikir kita, cara kita bekerja, cara berbisnis kita dengan orang yang belum bertobat. Ya kalau sama apa bedanya? Kita dengan mereka kan gitu. Katanya kita sudah lahir baru, sudah bertobat. Yang kedua, andalkan Tuhan di dalam totalitas hidup, di dalam totalitas aktivitas, di dalam totalitas pekerjaan, di dalam totalitas bisnis usaha kita. Jangan menaruh pengharapan. Jangan mengandalkan uang, kekayaan, atau rekan bisnis kita. Wah, saya punya rekan bisnis, asetnya luar biasa, modalnya besar. Nanti kalau saya kesulitan minta tolong jadi aja. Kecewa Bapak Ibu. Ayub menjadi proyek percontohan akan hal itu. Ayub pasal 1 Bapak Ibu. Sampai 3. Ayub itu takut akan Tuhan loh. Menjauhi dosa loh. Kaya raya pula. Tuhan uji kesetiaannya kepada Tuhan. Waktu Tuhan izinkan badai terjadi dalam kehidupan anak-anaknya, usaha dan bisnisnya. Tapi Ayub lulus dari proses pengujian itu. Maka Daniel pasal terakhir mencatat hasil komitmen dan kesetiaan Daniel untuk mengandalkan Tuhan atau sepenuhnya dalam hidupnya diberkati Tuhan 2 kali. 10 anak-anaknya yang awal meninggal dikembalikan Tuhan. Diberikan Tuhan dengan anak baru. Ternak, kambing, domba, dan lain sebagainya diberkati oleh Tuhan 2 kali lipat. Pada zamannya dicatat oleh Alkitab, Ayub menjadi orang terkaya. Menjadi orang terkaya pada zamannya. Itu hasil proses pengujian iman. Jadi seringkali kita orang Kristen ini tidak lulus menghadapi pengujian iman. Hasilnya, ya akibatnya apa? Ya kita tidak dapat berkat yang sudah Tuhan siapkan itu Bapak Ibu. Maka kalau saya menghadapi pergumulan, saya langsung ambil kesimpulan. Terima kasih Tuhan. Saya tahu ini cara Tuhan untuk membantu saya. Dan saya akan terus mempercayai Tuhan di tengah-tengah menjalani pergumulan dan persoalan itu. Karena aku tahu ada berkat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi saya. Ya, di balik daripada proses pembentukan itu. Itu saya langsung tangkap positif. Yang berikutnya ketekunan di tengah kesulitan.
Sekalipun Yeremia tadi Bapak Ibu, waduh mengalami tekanan kiri kanan muka belakang, kan gitu ya. Bahkan di penjara, masih enak di penjara zaman sekarang. Masih dikasih makan 3 kali sehari. Tapi kalau zaman Yeremia enggak, dimasukkan ke dalam sumur. Gimana kasih makannya? Enggak ada kasih makan lah itu. Bapak Ibu dia tetap menunjukkan ya keyakinannya kepada Tuhan dan konsistensinya untuk melayani Tuhan. Ini menjadi aplikasi penting juga buat kita Bapak Ibu. Jadi jangan selalu cepat mengambil kesimpulan kesulitan itu akhir daripada pelayanan. Tidak. Justru itu awal pendewasaan iman dan juga awal Tuhan memberkati kita semakin lebih. Mulai kita jalani panggilan Tuhan itu dengan setia. Seperti Tuhan. Seperti Yeremia yang dipanggil sejak dari dalam rahim sebelum dalam kandungan pula. Sampai dia lahir, lalu Tuhan utus. Ada tantangan, ada persoalan. Yeremia jalanin. Taat sampai akhir. Saya berkali-kali sudah bersaksi kepada Bapak Ibu. Saya baru tekan kontrak dengan Tuhan melalui sebuah lembaga misi internasional. Menyerahkan ijazah sarjana ekonomi saya. Siap untuk melayani Tuhan. Tanpa gaji, tanpa tunjangan, tanpa fasilitas. Tuhan langsung bentuk saya. Melalui apa? Fitnahan. Pengusiran dari hamba-hamba Tuhan. Lebih sakit Bapak Ibu. Kalau kita diusir, difitnah oleh sesama hamba Tuhan. Dibanding daripada difitnah oleh jemaah. Kenapa lebih sakit? Karena yang memfitnah kita ini sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama tahu firman Tuhan. Sama-sama juga mengklaim dirinya pelayan Tuhan. Artinya tingkat kebenaran firman Tuhan kan dia lebih tahu dong dibanding jemaat kan. Tapi itu saya alami loh Bapak. Saya masih difitnah. Gak ada kesalahan yang saya lakukan. Gak ada dosa yang saya lakukan. Tapi saya tahu waktu itu. Ini baru tahap awal. Pengujian iman. Dan juga pengujian komitmen. Dan saya setia tetap sampai sekarang. Pengharapan akan pemulihan masa depan artinya Allah akan memulihkan kehidupan kita, usaha kita, rumah tangga kita, bisnis kita, pelayanan kita. Ya, kalau kita makin lebih komitmen dan konsisten hidup di dalam Kristus. Tahun 2026 saya yakin menjadi tahun pemulihan buat kita. Misal kita lakukan bagian kita. Enggak usah pikirin bagian Tuhan. Tuhan sudah tahu bagiannya untuk memberkati kita. Bagian kita aja, tanggung jawab kita aja yang kita pikirin, yang kita urusin. Semakin taat sama itu. Tuhan Yesus berkati. Saya kira itu Bapak Ibu di bagian pertama ini.